Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi kemarin itu ada banyak gambaran. Setidaknya ada dua partai yang kemudian masuk kabinet. Yang pertama PAN. Pak Zulkifli Hasan duduk sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Dan yang kedua ada kader dari partai PBB, Partai Bulan Bintangnya Pak Yusril yang duduk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Nah, dua partai ini menambah gemuk koalisi pemerintah. Dan kita lihat tuh, waktu proses reshuffle-nya, Pak Jokowi berjalan beriringan bersama 7 partai pendukungnya. Ada 2 partai yang nggak ikut-ikutan atau nggak diajak. Yang pertama PKS, yang kedua Partai Demokrat. Kita tahu deh kenapa Partai Demokrat susah banget masuk ke koalisi pemerintah. Padahal kayaknya dari dulu pingin banget ikut-ikutan cawe-cawe di pemerintahan. Ya itu tadi, karena kan sejarahnya ya, dulu waktu Bu Mega jadi presiden, Pak SBY dianggap dalam tanda kutip berkhianat sehingga kemudian Pak SBY naik. Waktu Pak SBY jadi presiden, Partai PDIP di bawah Bu Mega kan 10 tahun total jadi oposisi. Jadi oposan yang terus-menerus mengkritisi pemerintahan Pak SBY. Jadi ketika sekarang boleh dikatakan PDIP memimpin koalisinya Pak Jokowi, ya mau nggak mau, partai asuhan Pak SBY nggak dapet tempat. Yang kedua mungkin ya banyak ketua-ketua partai itu ngelihat ya pemimpin partainya aja masih anak-anak kayak gitu, mungkin ya wajar aja, wong cuma mayor kok, mungkin gitu loh. Jadi Demokrat tersisih. Bagaimana dengan PKS? PKS mah udah kepingin banget masuk ke pemerintahan, nggak penting apapun alasannya, yang penting dia masuk ke pemerintahan. Tetapi ini partai khas banget. Perseteruan atau boleh dikatakan perbedaan antara PKS dengan partai-partai yang lain ini sangat ideologis. Maksud gue ideologis adalah partai PKS ini memang secara dasar, secara landasan itu agak berbeda dengan berbagai partai yang lainnya. PKS tentu saja mengklaim dirinya sebagai partai dakwah, partai kader, partai yang berbasis masa Islam. Sebetulnya sama dengan P3 atau PKB atau PAN. Tapi kenapa kok PKS sendiri yang ditinggal? Ah, ini bedanya. P3, PKB atau PAN, kan sekarang PAN udah nggak ada Amin Rais, itu tetap kalaupun mereka berbasis agama, tetap dipandang dalam satu bingkai NKRI. Teriakan-teriakan mereka, dukungan mereka pada kelompok-kelompok intoleran itu nggak terlalu kentara banget. Kita lihatlah statement-statement P3, statement-statement PAN atau statement-statement PKB. Itu jelas-jelas bingkainya tetap NKRI. Sementara PKS beda sendiri. Dulu ketika ISIS masih jaya-jayanya, ketika Al-Qaeda masih jaya-jayanya, petinggi-petinggi PKS terang-terangan loh bersimpati pada Osama bin Laden misalnya. Atau ketika terjadi penangkapan-penangkapan terorisme di Indonesia, petinggi-petinggi PKS terang-terangan melakukan pembelaan terhadap gerakan-gerakan teroris. Dan kita tahu PKS adalah salah satu partai yang menolak Pancasila sebagai azas partai, atau sebagai azas keormasan, atau sebagai azas yang umum di Indonesia. Jadi perbedaan PKS dengan partai-partai yang lainnya itu sangat ideologis. Gua nggak tahu target-target mereka apa. Tapi targetnya tentu saja target-target ideologis. Inilah yang kemudian menjauhkan partai-partai lain dengan PKS. Kalaupun misalnya belakangan ketika isu tentang radikalisme, terorisme terus digaungkan oleh para pecinta Indonesia, para pecinta NKRI, PKS sadar, waduh, kalau posisi gue kayak gini terus nggak bakal dapet suara nih. Akhirnya mereka melakukan perubahan, merubah gayanya biar lebih engage dengan anak-anak muda. Sekarang juga mereka mulai teriak-teriak soal Pancasila, NKRI, dan sebagainya. Tapi orang tahu itu kan cuma kamuflase aja. Cuma ingin menarik suara saja. Dasarnya ya nggak berubah. Bukti terakhir tidak berubahnya sikap PKS ini adalah
undang-undang tentang kekerasan seksual kemarin. Ketika semua partai setuju bahwa Indonesia butuh undang-undang untuk menghukum para pelaku kekerasan seksual atau untuk mengurangi problem-problem kekerasan seksual di masyarakat, PKS nolak. Di-spin-spin lah isunya. Undang-undang ini akan melegalkan perzinahan. Undang-undang ini akan melegalkan LGBT. Padahal saudara-saudara sama sekali nggak ada aturan atau nggak ada pintu celah untuk memasukkan soal perzinahan dan LGBT di undang-undang itu. Maklum, karena undang-undang pencegahan kekerasan seksual memang ditujukan untuk melindungi perempuan yang kebanyakan menjadi korban kekerasan seksual, untuk melindungi anak-anak dan juga menjerat perilaku seksual yang keras atau perilaku kekerasan seksual yang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Sementara kita tahu PKS dalam konteks ideologinya sering menempatkan perempuan sebagai objek penderita. Makanya dia lebih senang mendukung undang-undang pornografi ketika dulu lagi dibahas dan menolak undang-undang kekerasan seksual. Karena undang-undang pornografi lebih sering menjadikan perempuan sebagai objek pidana. Karena perilaku pornografi misalnya. Sementara di undang-undang kekerasan seksual lebih melindungi perempuan. Jadi secara ideologis agak berbeda. Satu hal yang ingin gue sampaikan adalah koalisi pemerintah saat ini, kalau kita lihat, itu memang bisa menjadi gambaran bagaimana nanti 2024 akan berlangsung. Ada orang yang meramalkan bahwa nanti pertarungan capres dan cawapres itu seperti all president men. Semuanya orang-orang Jokowi yang akan bertarung. Jadi siapapun pemenangnya akan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Dua partai ini, Gerindra, Demokrat maupun PKS dianggap akan menjadi against atau menjadi orang yang melawan semua kebijakan Pak Jokowi. Coba lihat aja deh, IKN ini pada nyinyir terus sampai sekarang. Ibu kota baru kan, Demokrat masih nyinyir, PKS masih nyinyir, kebijakan-kebijakan pembangunan juga masih nyinyir sampai sekarang. Padahal sudah ada bukti kita mampu membangun infrastruktur begitu masif dan akan berdampak pada peningkatan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Tetapi bagi Demokrat atau bagi PKS, ya nyinyir adalah jalan ninjanya. Wajar-wajar saja sih. Bahkan misalnya Ibas kemarin sempat ngomong bahwa harusnya pembangunan ibu kota baru itu disesuaikan dengan budget negara. Ya memang harus disesuaikan. Nggak mungkin lah budget dibuang-buang begitu aja seperti membangun Candi Hambalang. Kan itu sia-sia. Sementara ibu kota baru akan menjadi sarana pertumbuhan ekonomi baru. Jadi perkiraan gua mungkin ini adalah gambaran koalisi. Tapi ada yang menarik. Di antara koalisi yang kemarin jalan bareng sama Pak Jokowi, ada juga Partai Nasdem. Partai Nasdem ini baru aja melangsungkan rapat nasional lah ya. Semua DPW dipanggil untuk menentukan suara atau mencari suara kira-kira capresnya yang akan dipilih dari Partai Nasdem siapa. Ada dua nama yang memang punya punya suara terbanyak. Anies Baswedan menempati urutan pertama dengan 32 suara DPW. Kalau ada 34 provinsi, artinya 32 provinsi itu menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan. Maksud gua pengurus provinsi Partai Nasdem. Nomor kedua ada Ganjar Pranowo, dipilih oleh 29 provinsi. Maksudnya apa? 29 provinsi anggota Partai Nasdem itu memilih Ganjar Pranowo. Karena mungkin pada saat pengambilan suara, satu DPW boleh mengisi lebih dari satu nama. Jadi wajar kalau Anies 32, Ganjar 29, kemudian ada Erick Thohir di posisi 16 atau 16 suara. Gue nggak tahu yang lainnya gimana. Ini menandakan sebetulnya ada
wacana di Partai Nasdem untuk mendorong Anies Baswedan. Tetapi ada 29 provinsi, jangan lupa, yang juga mendorong Ganjar Pranowo. Keputusan akhirnya tentu nanti di tangan DPP, terutama di tangan Pak Surya Paloh. Kira-kira Partai Nasdem mau didorong kemana? Wajar sih kalau misalnya nama Anies mencuat. Karena orang sudah tahu lah, Pak Surya Paloh ini mungkin saja berniat, bermimpi menggantikan peran seperti Bu Megawati yang menjadi kingmaker dalam proses politik di Indonesia. Dan kita tahu Partai Nasdem bukan partai yang punya suara top-top banget. Dia kalaupun harus mencalonkan seorang capres harus berkoalisi setidaknya dengan dua partai yang lain. Sementara PDI bisa mencalonkan sendiri capresnya. Gerindra cuma cukup menggandeng satu partai lain. Golkar juga begitu. Dan kita tahu Golkar sudah bareng-bareng sama P3 dan PAN bikin koalisi Indonesia Baru. Tiga partai ini cukup loh mendorong seorang capres untuk maju di 2024 nanti. Kalau Gerindra tinggal rekrut satu partai, PDI, PAN, dan P3, kalau Gerindra tinggal rekrut satu partai, sementara Golkar, PAN, dan P3 sudah bergabung dalam koalisi, nah ini mungkin nanti lompatan-lompatan antara PKB dan Nasdem yang penting diperhatikan. PKB dan Nasdem ini mau bergabung kemana? Atau mungkin Nasdem bisa bergabung dengan PKS dan Partai Demokrat untuk mengusung sendiri calonnya. Dan suaranya kan ada itu, Pak Anies Baswedan. Gua nggak tahu, karena Pak Anies Baswedan ini dianggap bukan cuma sekedar sosok politisi, tetapi juga punya rekam jejak ideologis yang mungkin ada penentangan sangat serius di bawah di masyarakat. Iya, dia dapat 32 suara dari DPW Partai Nasdem. Dan dalam survei Carta Politika kemarin, 31% pemilih Partai Nasdem cenderung kepada Anies Baswedan, sementara angka yang sama 31% pemilih Partai Nasdem cenderung ke Ganjar Pranowo. Yang mengkhawatirkan untuk Nasdem misalnya, posisi Anies ini kan bukan cuma posisi politisi biasa. Maksud gua, dia ada di pundaknya beban politik identitas. Dan tentu saja sebagai partai nasionalis, ada banyak pemilih-pemilih Nasdem yang tidak suka juga kalau mereka terlibat dalam proses politik identitas atau katakanlah mengusung capres yang dikenal punya rekam jejak politik identitas yang hampir saja berdarah dalam kasus Pilkada Jakarta misalnya. Itu yang barangkali menjadi kontroversial. Sementara capres-capres lain, Ganjar Pranowo, atau misalnya Sandiaga Uno, atau Erick Thohir, dan lain-lain, mungkin rekam jejak politik identitasnya nggak banyak. Iya, Sandi pernah jadi wakilnya Anies, Sandi pernah jadi wakilnya Prabowo, tetapi image tentang politik identitas lebih melekat ke Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta. Apalagi sesaat setelah dia memenangkan pertarungan pilkada di Jakarta, dia bikin pidato yang menyinggung-nyinggung kata pribumi. Dan orang tahu konteksnya. Waktu itu dia bersaing melawan Ahok yang keturunan Tionghoa. Dan Pak Anies yang keturunan Arab ini kemudian melemparkan kata pribumi. Dan kosakata pribumi itu berbanding terbalik dengan kosakata non pribumi. Kosakata non pribumi lebih dilekatkan kepada keturunan Tionghoa ketimbang dilekatkan kepada keturunan Arab yang menjadi dasar darahnya Anies Baswedan, ya namanya Anies Baswedan. Baswedan itu adalah satu fam dari orang-orang keturunan Arab. Gue ingin mengatakan begini, bahwa dalam Pilpres nanti
Ketika suara-suara yang berbeda secara ideologi makin diminimalisir, Pilpres ini akan berjalan lebih baik ketimbang memberikan ruang kepada partai atau kepada orang dengan beban politik identitas terlalu kental atau beban politik yang mengasong agama terlalu kental. Sudah cukuplah Pilpres 2014, Pilpres 2019 kita dibenturkan dengan politik identitas dan puncaknya adalah Pilkada Jakarta. Pilkada yang paling brutal yang pernah terjadi di Indonesia. Dan itu hampir saja memecah belah publik kita, hampir saja memecah belah masyarakat kita, dan tersegregasi sedemikian rupa. Kita harus menjaga bangsa ini. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu tadi, jangan pernah memberi ruang kepada mereka-mereka yang sering menggunakan agama untuk tunggangan politik, yang sering menggunakan isu rasial untuk tunggangan politik, yang sering menggunakan isu-isu yang bersifat identitas primordial untuk tunggangan politik. Karena kalaupun mereka menang, dampaknya jauh lebih buruk dibanding politik yang sekedar pertarungan pilpres biasa. Kita lihat, kita sudah punya contoh menarik. Ketika Pak Jokowi menang pada periode kedua, dia ingin Indonesia ini balik lagi, bersatu lagi. Bahwa pilpres cuma tradisi 5 tahunan doang. Pilpres bukan segala-galanya. Dan setiap 5 tahun bangsa ini akan melewati sebuah momentum politik, Pilpres. Boleh kita berbeda pandangan atau berbeda pilihan politik kita. Ada calon si A, calon si B, calon si D. Tapi kalau ini kita anggap sebagai tradisi 5 tahunan, berbedanya cuma sebentar. Setelah Pilpres selesai, kita gandengan tangan lagi. Kita bisa bekerja sama lagi. Bayangkan kalau Pilpres dilalui dengan politik kafir-kafiran, dengan politik haram halal. Pilpres kelar, bukannya malah bersatu, akan terus terbawa. Karena masa hari ini kafir, besok jadi nggak kafir, kan nggak mungkin. Karena itu Pak Jokowi ngerangkul Pak Prabowo untuk bantuin di kabinetnya, merangkul Pak Sandi untuk bantuin di kabinetnya agar segregasi atau perpecahan di masyarakat bisa berkurang dan kita sama-sama membangun Indonesia. Pak Prabowo asik-asik aja karena memang pada intinya dia politisi biasa, pernah menggunakan identitas pada saat Pilpres 2019 karena pendukung-pendukungnya seperti itu, tapi nyata-nyatanya kemudian sekarang sudah ada di koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Nah, PKS yang kita tahu sepanjang 2014 maupun 2019 maupun Pilkada Jakarta adalah pendukung Prabowo, juga pendukung Anies, nggak jera-jera membangun terus loyalitas dengan semangat keagamaan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya gampang mengkafirkan, gampang mengharamkan kalau milih ini, ayat, mayat, dan lain-lain. Makanya kalau PKS jarang diajak. Gue khawatir nanti ketika pemilu mau berlangsung, PKS nggak dikasih tahu. Ketimbang banyak yang dikafir-kafirin. Jadi ketika dia tahu, pemilu udah selesai. Saya Kukun tadi cuma ngajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.